Habib ini pakai mukaddam keluar. Barakallahu ilaihi wa akhdahu wa tasalahu bi sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Sohina. Dan sungguhnya aku sudah menyebutkan perkara yang terjadi dengan keluarga Barakwah tadi. Wa akhdahu atau kata dan aku sebutkan lagi mengambil ilmu dan amal si Barakwah tadi. Wa tisalahu dan berhubung ilmunya dengan Habib Abi Bakar dan Salim Sohib Indah. Jadi akhirnya Barakwah yang tadi menjadi murid Habib Abu Bakar dan Salim. Sadar bahwa dirinya itu adalah bukan Habib. Kada berhak mengajar cucu anak cucu Rasulullah. Nang bagus mengajar anak cucu Rasulullah. Sedangkan cucu Rasulullah yang alim banyak. Jadinya akhirnya umpat mengaji, bukan umpat jadi guru kagak. Diingat dana. Nah, ini Habib Abu Bakar dan Salim ada bisi murid di antaranya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Kemudian ada seseorang kaya raya lalu sakit parah, bawa obat ke situ kemari karena sugihnya kalau bawa obat ke situ kemari kalian baikan. Mendengar riwayat bahwasanya ada Habib yang ahli hikmah mau obati orang garing. Lalu inya betakun di mana Habib itu di Inad datang sampai ke Inad mendapat Habib Abu Bakar dan Salim masih hidup. Ujar Habib Abu Bakar, apa kabar? Ulun pun berpenyakit parut kesembaikan nih. Dia beratan orang obat lawan pian. Ujar Sidin, aku pindah obatnya itu ke muridku Abdurrahman Al-Jufri di Taris. Maka ia mendatangi dari Inad menuju Taris. Yang disebut Mafi Taris illa Abdurrahman. Tidak ada di Taris satu-satunya kecuali orang yang betul-betul alim adalah Abdurrahman Al-Jufri. Yang lain semuanya di bawah. Sampai ke sana Habib Abdurrahman ini Sidin menyamarkan kawaliannya yaitu bertanam-tanam sayur. Sedang Sidin bertanam sayur, datang si Sugih nang sakit parut ini ke sana. Batakun di mana Habib Abdurrahman tulut nang bertanaman itu nah ya. Dimana itu ditungguinya sampai Sidin tuntung begawe. Sampai dahar sembahyangnya sidang garing nang sakit parut sembahyang dahar. Habib Abdurrahman tadi kan sembahyang. Bagawinya jabatanan sampai asar pada sembahyang juga iya sembahyang asar sampai maghrib hanya boleh ke rumah dirinya asar agram boleh lain sepertinya habibnya nih kalau saya sembayangan jangan pada sembahyang asar lain tapi biar ya sudah jauh naik ya apa berikan ulun dari negeri yang jauh. Kemudian urun sekitar obat saudara dokter tuh kesembaikan. Rumah para Nabi Abu Bakar datangnya Abu Bakar jalan bakar lawan pian. Jadi jalan Rahman aku terima karena itu buku. Jadi ikam ini obatnya sayur nang aku tanam itu makan sakanyang-kanyangnya turun naiknya. Mbak turun memakan sayur sakanyang-kanyang, limbahnya makan sayur kanyang, lalu berputar-putar parutnya, lalu behera, bocor, limbahnya bocor behera, habis penyakitnya hilang, sigar juga, lalu naik ke rumah, berpikirnya, ini iya jelas kok, apa yang baik nih, tapi kan sini sembahyangan. Johor asar jadi aku guna padahal lain dia rasa iya padahal dia lain nah kalau menang dilihati gawian sidin menang dilihati gawian Cina ini kita kalau melihat gawian orang pasti mengiktirat
Yang penting hasilnya, yang penting jangan gawiannya. Hasilnya baik tuh. Manfaatnya ada tuh. Kemudian terang terus saja. Bid ulun bid mekirat tahun piannya. Melihat pian kada sembahyang, dahar dan asar. Tapi ulun kurang melihat obatnya ini pas lah baik ulun. Jadi ulun ragu-ragu terang saja. Jadi lawas duduk kita berjalan aja dulu ke dapur. Berjalan ke dapur, di belakang dapur itu ada kamar halus itu 7 puting. Buka jadi lawangnya. Berdua jadi lalu membuka lawang kalinya Habib Abdurrahman sembahyang di situ. Buka lawang yang kedua sidin pulang ketika ketujuh-tujuhnya ada nang menyuruh buka sidin jual terang mana nang iya lang robah udah iya juga artinya ini sudah iya juga hanya mengeluarkan tas maksudnya iya juga hanya bayar berit. Nah ini bisa bayarannya nah obatan sakit parut nah iya ujar hati jangan buka mata bukan apa namanya dia ada pada rumahmu itu gunung kita berpajam ya lihat sekali lagi amas kita datangnya amas jauh kita jika menanggu amas nak dulu ulun kalau amas itu nandu badan asli ulun kagak emangnya ulun apa yang gue tahu kalau ini pedagang emas, maaflah kalau ada pedagang emas di sini. Asli kan ada asli. Nah, mun aku nih dibalikan emas yang sedikit ini, sedangkan aku di sini gunungnya emas. Kadikitan nih kembali ini. Nah, ulun katakan beda pula. Lamun sudah gunung emas itu lah. Pian ampunnya. Kenapa pian jadi bacari lagi hukumnya? Berpanas-panas bertanam saya. Nang syariat. Jadi unda memakai syariat. Jadi orang-orang nang wali nang sangat diutamakannya menutupi karamat. Ada orang nang wanda nang diutamakannya karamat dikeluarkan. Walaupun nang 6 jadi 8. Ingat latihan biasa 6 jadi 8. Nang tahi kucing 2 bijinya. Jadi masing-masing orang Bani Alwi ini menyembunyikan karamat. Kalau orang lain mungkin karamat ditampaykan. Ada orang takutan benar kalau kita tabukan itu hakon mati namun tidak terbuka. Nah, masing-masing caranya menutup. Ini nah Habib menutup dengan cara bahuma. Jadi orang kada tahu yang ini alim ganar hanya bahuma. Jadi rupanya lah kawan-kawan yang berhimat mencari dunia nih menutupi keramat rupanya. Ada yang jadi caleg. Sebab ketakutan kalau kada jadi caleg keramat kada terbuka. Jadi supaya tertutup keramat jadi caleg bagus juga. Walhasil Allah yang akan memutus kita sama-sama. Masing-masing kita akan diputus Allah. Siapa yang bujur, siapa yang salah, Allah yang tahu. Fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman-ittaqa. Janganlah kita merasa bersih diri kita karena Allah yang menilai. Terima kasih aja jangan sugi tadi. Taruh turun baik, duit turun kada unat. Di mana kisah ini? Fi kitabi Zuhuril Haqaiq. Di dalam kitab yang diberi nama Zuhuril Haqaiq. Menyatakan yang sebenarnya. Wa dzakartu hikayatahu huna fi kamaliha. Dan sudah aku sebutkan di kitab situ akan kebagusannya Barakwah. Sesudah dipimpin oleh Habib Abu Bakar bin Salim Sahib Inan.
intaha. Itu intaha bacaannya sekian. Kawan-kawan bahari ada disuruh guru seman membaca nih, sekali membaca. Ini tuhai. Padahal intaha bacaannya. Ini tuhai. Intaha sekian. ثم قال سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه ujar Habib Abdullah Al-Haddad nang mengarang khotib nang dibaca kawanan 5 maghrib ini dilanggar kita. Apa ujar Habib Abdullah Al-Haddad? Karim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqihul muqaddam. Itu kata-kata sini. Karim bermula karim ma fiha illa Allah wa rasuluh wal faqihul muqaddam. Tidak ada isinya kecuali Allah, Rasulullah dan faqih muqaddam. Itu isinya dari bersih benar artinya. Wa tariqatan fuqara ma ja'atna illa min indi. Ujarnya Habib Abdullah Haddad. Semua jalannya orang-orang ma'rifat tidak bisa kecuali datang kepada kita daripada faqih muqaddam. وقد أسس لنا سلفنا الأمور فلا نتبع أحدا غيرهم. Nenek moyang kita sudah meninggali anak cucunya jalan. Al-Idrus ada jalannya, Al-Haddad ada jalannya, Al-Habsyi ada jalannya, yang lain-lain ada jalannya masing-masing. Nini dadanya mengulahkan jalan. Oleh sebab itu diharap jangan umpat jalan orang lain, karena jalan yang sudah ditinggali oleh nini dadu itu ada tandanya kebenarannya. Pertama, beliau matinya berkeramat. Nah, itu tanda beliau bujur. Yang kedua, jalan itu harus disyukuri. Kalau jalan orang lain dipakai pada menyukuri jalan yang sudah diatur oleh nenek moyang tadi. Jadi kalau Datu Kalampayan itu gurunya Syekh Saman, harus kita tahu jalannya Datu Kalampayan itu apa. Tentu menurut jalan Syekh Saman. Jalan Syekh Saman itu apa? Nah, ini dipegang oleh ulama-ulama daripada Dzurriyyah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang biasa jalan itu selalu disampaikan kepada anak cucunya. Itu arwah ayah mengambil lawan ayahnya kada sempat lawan ibunya. Ibunya mengambil lawan si Anu mengambil lawan si Anu, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Maksud jalan di sini jalan mencapai ma'rifat kepada Allah, sehingga Syekh Muhammad Arsyad itu disebut Al-Arif Billah, karena beliau berjalan sebagaimana Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani berjalan seperti Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga seterusnya lah. Tapi namun usul daripada semua jalan itu adalah pertama alim dulu, yang kedua beramal. Nah, amalnya sini kada sama menurut masing-masing perintah gurunya. Sesudah alim lalu beramal, amalnya ini kada sama. Ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berdagang, itu masing-masing. Tapi alim dulu. وقال رضي الله عنه اثنان لهما أكبر المنة على أبي علي.
ada dua orang yang dua ini mempunyai sebesar-besar baik terhadap zuriyat Habib Alwi. Pertama dari dua orang ini Syekh Ahmad bin Isa, yaitu Habib Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir Ilallah. Ini sangat banyak berbudi baik kepada habaib dan syarifah. Karena apa? Kharaja bihim minal bid'ah wal fitan. Karena mereka itu, karena beliau Habib Ahmad ini meninggalkan akan kampungnya, yaitu Irak, untuk menyelamatkan anak cucunya daripada segala macam bid'ah agama dan fitnah agama. Maksudnya di sini, sekiranya beliau tidak meninggalkan akan Irak, niscaya ahlu sunnah wal jamaah hancur kemurniannya. Karena beliau ini keluar dari Irak menuju Tarim Hadramaut, maka ahlu sunnah wal jamaah nang murni tetap ada, tapi andaknya di Tarim. Nomor dua, daripada orang yang banyak berbuat baik kepada keluarga Rasulullah ini, wal faqihul muqaddam. Ini angkat kepada Asy-Syaikh Ahmad ibnu Isa, wal faqihul muqaddam al-Imam Muhammad ibn Ali. Sayyidina Faqih Muqaddam yaitu Muhammad bin Ali. Kebaikan sidin sallamahum min hamlis silah. Beliau ini menyelamatkan akan Banu Alwi daripada menggunakan senjata. Karena di zaman itu zaman berkelahian aja. Nah, adanya faqih muqaddam maka aman. Kada menjadi tempat perkelahian lagi di sana. Rupanya zaman itu bawa wangian limbahnya ada faqih muqaddam bakal sayang. Kada ada lagi bawa wangian itu, kada ada lagi. Walahu minnatun bikasri silah lamma tataqqara. Dan sidin ini ada budinya besar, yaitu segala macam senjata-senjata itu dipecah, dihancur. Nah, lalu kada ada lagi pertempuran terjadi. Padahal lamma tataqqara, pada ketika itu sudah masing-masing siap senjata. Jadi Sayyidi Ahmad ini menjaga kemurnian ahlu sunnah wal jamaah. Sayyidi Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam mengamankan, kada ada pertengkaran lagi. Ahli sunnahnya ada, pertengkaran hilang. Jadi negerinya kan aman, ya kan? Dan menuntut ilmu nyaman. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi asy-syuhratu laysat min 'adati sadatina ahli Abi Alwi. Bermula memasyhurkan diri seperti menampakkan keramat. Kan apabila keramat itu dibuka, jadinya kan masyhur. Memasyhurkan diri sekali-kali tidak ada tradisinya ahli sunnah wal jamaah yang keturunan Habib Alwi. Jadi yang jadi tradisi itu umul
artinya menyembunyikan kemuliaan. Takut kemuliaan dikenal orang itu cukup. Kalau ada juga juriat beliau ini nang masyhur, nang kada kau ditutup kemuliaannya, tetap dikenal orang juga. Kayak apa aja jalannya menutup, tetap nang kaya orang itu mencium baunya. Ini kalau sudah memang model durian juga ditutup kayak apa aja ada keciuman baunya. Biasanya mencium bau itu orang jauh. Kalau nang parah itu biasanya kadang mencium biasanya atau karena terbiasa sudah. Ini dibuktikan bahwa orang Makkah kadang mencium bau Rasulullah. Setelah di Madinah baru orang Madinah yang mencium. Dan itulah sunnah Allah SWT itu. Jadi ada kejadian ini bahwa ini Sayyid Ayyib jadi kita lah ditukarakan umpamanya minyak harum, minyak hendak ke masjid. Karena kebanyakan memakai minyak harum di awal, masuk di beja, hendak ke masjid. Babaya sampai ke muka masjid, tukang beja itu muak aja. Ditakuni kenapa jadi muak? Untung sudah sampai ke masjid. Karena mencium bau minyak harumnya tadi, bang. Dan ada juga rupanya orang mencium bau adalah sampai termuak-muak. Keharuman rupanya. Nah, itu kejadian. Dan ada hubungan dengan ini. Kalau keramat itu sudah mengeluar benar, nah itu. Lalu ada yang termuak-muak. Nang muak ini tentu mau. Karena keharuman benar pun sudah. Awliya Allah rayhanatuhu fil ardh yushmuha as-siddiqiyun. Wali-waliullah itu adalah bunga-bunga daripada Allah Ta'ala yang diletakkan di bumi ini. Tapi yang mencium akan harumnya, wanginya bunga itu hanya orang-orang yang percaya. Kalau orang ragu-ragu pada mencium, minhum fa innahu saghirun ya'ni fi maqami aw kama qala. Dan barang siapa senang akan kemasyhuran itu, di waktu masyhur tadi imung hati, maka orang itu menunjukkan bahwa pangkatnya di sisi Allah adalah seperti anak kecil. Artinya kada ganal bintangnya. Jadi nang ganal-ganal bintang, nang kada dikenal orang, nang masyhur. Tapi nang masyhur ini akhir umurnya, karena Allah kadang melihatkan juriat kekasihnya Rasulullah ini mati di dalam manis seperti samur. Samur punya ketujuh di gula, biasa matinya di gula. Nah, tapi juriat Rasulullah diselamatkan Allah. Coba lihat. Summa ya'uduna yakrahuna. Kemudian akhir umurnya dia menyembunyikan dirinya, takut masyhur. Tarbiyatan lahum min Allah azza wa jalla. Karena Allah Ta'ala mendidik kepada mereka itu diberikan kemasyhuran yang luar biasa. Jadi supaya mereka terdidik sobat. Karena kalau masyhur itu banyak urusan. Nah, di dalam menghadapi bermacam-macam urusan, di situ mereka dididik kesabaran. Namun akhirnya mereka tahu menjumlahkan bahwa kemasyhuran itu bukannya satu nikmat, tetapi adalah satu ujian besar. Jadi akhirnya mereka lulus dari ujian, kembali kepada asal jalan yang sebenarnya, yaitu humul wasyidir.
Jadi mereka berkata, kalau sitrul aurati wajibun wa sitru khususiyah aujab. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, maka menutup kemuliaan lebih wajib lagi. Wa man kamula minhum la yaqrubuha wa la yuriduha. Dan orang-orang yang sudah sempurna ma'rifatnya daripada Bani Alwi ini, turunan Alwi ini, mereka tidak mencari-cari kemasyhuran dan tidak menghendaki kemasyhuran. Tapi namun Allah membagi dua tadi. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Jadi ada jagaan itu dua. Biasanya tentara itu bagiannya ada. Di antaranya yang intelijen. Intelijen itu biasanya menyamar. Nah itu menyamar. Tapi kalau pejabatnya yang jelas, ada juga waktu itu beliau sedang tugas, itu pakaiannya dinas. Bintangnya kalau 4 tetap 4 di sini. Nah, tapi kalau entel itu biasanya kayak orang gila, kayak orang minta sedekah. Itu yang sangat berbahaya itu ketahuannya segala macam. Jadi bagi dua juga. Malahan biasanya kalau pejabat tinggi itu kan diperbolehkan memakai senjata. Biasanya yang memegang senjata itu adalah ajudan aja. Ajudan yang memegang itu. Wa qala radhiyallahu anhu tariqus sadaa li Abi Alwi al-aqidah at-tammah wa at-ta'alluq bi-syekh wal-i'tina'u min asy-syekh wa at-tarbiyah bis-syekh. Bermula tariqatnya, jalannya menuju ma'rifat kepada Allah daripada turunan Habib Alwi pertama. Ini kesimpulan. I'tiqad yang benar. Itu pertama dulu. Jadi akidah yang benar dulu. Nah, ini. Sifat 20 yang jujur dulu. Jadi sifat 20-nya antara Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Itu dulu kadaburi lain dari itu. Satu. Nomor 2. Sesudah i'tikadnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wa ta'alluqu bisyekh, kemudian percaya bulat dengan guru. Kalau asal mana ta'alluq itu berpegang teguh kepada gurunya. Nomor 3, wal i'tina'u min asy-syekh, perhatian dari guru terhadap murid itu. Ini nomor 3. Jadi i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan guru yakin si gurunya memperhatikan. 3. Nomor 4, pimpinan gurunya kepada muridnya, tetapi guru memimpin bisirri dengan hati. Jadi bukan guru memimpin muridnya itu dengan menguntungkan, dengan hati memimpin. Jadi muridnya itu waktu akhir umurnya itu husnul khotimah. Karena si gurunya ini memimpin dengan sir. Dengan sir. Itu sir itu ada sesuatu benda yang di dalam dada. Karena badan kita ini, nah kalau ini namanya dada, sebelah kiri ini dada. Nah itu dada.
Di sebelahnya, di bawah itu ngarannya qalbun. Kemudian di dalam lagi lapisan, di dalam daripada qalbun itu di bawahnya lagi atau di dalamnya lagi lapisan yang